wabarakatuh. Nama saya Rian Chandra Gunawan dari S1 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan melakukan video praktek RJP. RJP kita harus mengetahui DRSCAB. Yang pertama danger. Danger itu memang berarti kita harus aman pasien, kemudian aman penolong, serta aman lingkungan. Di mana aman pasien itu pasiennya harus terlihat aman, kemudian aman penolong berarti kita sebagai penolong itu harus di tempat yang aman, dan aman lingkungan berarti lingkungannya itu harus aman. Tidak boleh dalam lingkungan yang berbahaya, seperti kalau misalkan di lingkungan kebakaran berarti kita harus membawa pasien ke tempat yang aman terlebih dahulu untuk melakukan RJP. Keempat yaitu circulation, yaitu artinya mengecek sirkulasi napas pada pasien. Kita bisa mengeceknya di nadi karotis pasien, apakah masih ada denyut atau tidak, atau kita melihat dari dada pasien apakah dada pasien mengembang atau tidak. Adalah shout for help, atau kita bisa meminta bantuan kepada orang di sekitar, atau kita bisa menghubungi petugas kesehatan yang lebih ahli. Respon itu kita mengecek respon pasien, seperti menepuk bahu pasien, pak, dan memanggil nama pasien, pak, halo, atau kita bisa melakukan rangsangan nyeri di PX, yaitu di daerah sternum, dengan cara seperti ini, ditekan sedikit. Jika pasien tidak sadar berarti pasien harus dilakukan RJP. Tidak ada nadi karotis pasien, kita bisa melakukan RJP. Yang pertama, pasien harus berada di tempat yang datar agar kita mudah dalam melakukan RJP. Kemudian jika pasien masih memakai pakaian, kita bisa buka pakaiannya. Kemudian kita juga mencari titik tengah untuk melakukan RJP. Yang pertama, tangan dominan di sini, kemudian timpa seperti ini. Lakukan kompresi 5 siklus atau 2 menit. Setiap siklus terdiri dari 30 kompresi tanpa ventilasi atau hand only CPR. Lakukan RJP, kita cek lagi nadi karotisnya. Kemudian kita juga melakukan 3L. Yang pertama itu kita look atau kita lihat dadanya pasien, kemudian kita listen, dengarkan suara napas pasien. Kemudian kita feel, rasakan apakah ada hembusan napas atau tidak. Terusnya yaitu airways. Airways itu artinya jalan napas. Jadi kita harus membebaskan jalan napas pasien dengan cara head chin lip, atau mengangkat kepala pasien seperti ini, seperti mendengah, agar jalan napasnya keluar dengan lancar. Yang terakhir yaitu breathing. Breathing itu kita memberikan napas kepada pasien, yaitu napas bantuan kepada pasien, bisa melalui dari mulut ke mulut, kemudian bisa melalui mulut ke hidung, atau bisa dengan menggunakan alat bantu. Tapi karena sekarang masa pandemi, jadi cara itu tidak dianjurkan kecuali dilakukannya di rumah sakit.